Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Salam sehat selalu untuk kita. Semoga dengan perkuliahan online ini tidak mengurangi semangat Ananda untuk belajar. Untuk minggu depan kita offline ya. Ini minggu ini karena Ibu memang lagi ada yang harus diselesaikan aja ya terkait beberapa tridharma yang lain selain mengajar. Jadi Ibu minta online di minggu ini. Oke, di sini mungkin Ananda sudah mulai berjualan sebagai praktek, maksudnya praktek langsung dalam hal eh, apa namanya? Dalam hal menggagas produk, kemudian merealisasikan produknya, kemudian memasarkan produknya dan ingin mencapai target minimum UMR ya. Benar? Iya, Bu. Oke, jadi di sini mungkin Ibu menerima estafet dari Bu Gusmi, jadi melanjutkan untuk Ananda bagaimana menerapkan, karena judulnya sudah Matematika Apprenticeship. Nah, bagaimana sih menerapkan keilmuan matematika itu sendiri di dalam praktek berbisnisnya. Nah, jadi di sini tentunya kita project based learning lagi ya, sebagaimana mata kuliah yang lain juga yang sudah pernah Ananda apa kontrak ya. Nah, di sini ada deskripsi proyek yang akan dikerjakan. Jadi di sini intinya Ibu memberikan beberapa arahan, beberapa tools yang bisa Ananda gunakan untuk mengevaluasi atau menunjang atau mensupport dari bisnis yang Ananda sedang jalankan itu. Nah, di sini penekanannya adalah penerapan keilmuan matematika dalam berwirausaha. Jadi lebih ke statistika dan matematika terapan. Nah, matematika terapan ya, dan statistika adalah salah satu dari matematika terapan. Jadi pada pertemuan ke-9 sampai 12, Ananda semua itu diminta untuk menganalisis usaha yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik analisis berikut ini, disesuaikan dengan data yang terkait dengan usaha yang sedang dijalankan. Yang pertama, analisis covariance yang akan Ibu sampaikan materinya pada pertemuan ini. Tapi sebelumnya Ibu tanya, apakah sudah ada yang mendapatkan materi ini sebelumnya di mata kuliah lain? Kalau analisis varian sudah ya di metode statistika ya, ANOVA. ANCOVA ini sudah belum ya? Belum, belum. Belum, oke. Kemudian desain eksperimen faktorial dalam analisis regresi. Ini mungkin minggu depan Ibu sampaikan dan Ananda langsung membayangkan ya kayaknya pakai yang mana nih nanti gitu ya. Tapi eh, satu kelompok itu berbeda dengan kelompok yang lain. Kalaupun sama, Ananda ada berapa kelompok? 4, Bu. Empat, berarti pas ya, ada empat. Jadi silahkan pilih kelompok satu mau apa, dua mau apa, tiga mau apa. Tiga ini analisis network atau LESO. Kemudian yang keempat, neural network regression. Jadi di setiap pertemuan ini akan Ibu jelaskan. Kemudian Ananda silahkan kelompok berapa tuh yang mau pilih atau mau langsung aja ya kelompok satu langsung analisis covariance gitu. Jadi Ibu jelaskan sekarang kelompok satu langsung mempraktekannya gitu. Bisa seperti itu. Atau mau materi semua, kemudian Ananda diberi waktu untuk mengerjakan. Intinya ada empat dan ini pas ya kebetulan kelompoknya empat, jadi setiap kelompok harus beda-beda. Oke. Eh, Disesuaikan dengan data yang terkait dengan usaha yang sedang dijalankan. Di sini maksudnya adalah misalkan data penjualannya dari hari ke hari, kemudian varian produknya, misalkan ada dua, itu bisa pakai covariance ya. Kemudian kalau misalkan Ananda mau mengevaluasi konsumennya, itu juga bisa digunakan eh, apa namanya regresi, analisis regresi untuk dengan menggunakan eksperimen faktorial. Kemudian Ananda bisa gunakan analisis network juga pakai LESO. Kemudian yang neural network regressionnya itu bisa Ananda coba
menerapkannya itu kalau faktor-faktor yang membuat dagangan Ananda itu laris apa gitu, contoh itu contoh aja ya. Tapi bisa yang lain, yang jelas datanya harus data yang menyangkut dengan eh, produk yang Ananda pasarkan itu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, lanjut. Untuk ini sekilas-sekilas Ibu bahas, nanti akan Ibu masuk langsung ke analisis covariance-nya. Untuk analisis covariance atau ANCOVA adalah teknik statistika yang menggabungkan regresi dan juga analisis varians. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi perbedaan antar grup sambil mengontrol variabel covariat yang mungkin mempengaruhi hasil. Dan covariat adalah variabel kontinu yang tidak diperlakukan sebagai faktor utama tetapi bisa mempengaruhi respons yang diukur. Misalnya, dalam studi efek obat, usia atau tekanan darah dapat dijadikan kovariat. Dengan mengontrol kovariat, ANCOVA bisa memberikan hasil yang lebih akurat dengan mengurangi variabilitas dalam data. Dan ini membantu untuk memahami apakah perbedaan yang diamati antara grup disebabkan oleh faktor utama atau dipengaruhi oleh kovariatnya. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin akan lebih jelas kalau sudah masuk ke materinya ya. Kita lanjutkan. Untuk contoh penerapan analisis covariance dalam proses bisnis, misalnya dalam sebuah perusahaan retail, Ananda ingin menganalisis pengaruh pelatihan karyawan terhadap penjualan produk. Namun, Ananda mengetahui bahwa pengalaman kerja sebelumnya dari karyawan juga berpengaruh terhadap penjualan. Dengan menggunakan ANCOVA, Ananda bisa mengontrol variabel pengalaman kerja saat mengevaluasi efek pelatihan terhadap penjualan. Jadi, dapat gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana pelatihan karyawan mempengaruhi hasil penjualan tanpa pengaruh dari variabel pengalaman kerja. Dan penelitian ini akan memberi wawasan apakah pelatihan yang diberikan benar-benar efektif atau jika perbedaan dalam hasil penjualan lebih banyak disebabkan oleh pengalaman kerja oleh karyawan yang berbeda. Nah, lanjut ke desain eksperimen faktorial dalam analisis regresi. Di sini metodenya adalah eh, dia masuk ke dalam analisis regresi, tapi digunakan untuk mengeksplorasi efek dari dua atau lebih faktor variabel independen serta interaksi antar faktor-faktor tersebut pada variabel dependen. Bedanya kalau analisis regresi yang biasa kan kita tidak menghitung lagi interaksi antar faktor gitu. Jadi setiap faktor dapat memiliki beberapa tingkat atau level dan semua kombinasi faktor diuji secara bersamaan. Misal, Anda ingin mempelajari pengaruh suhu tinggi rendah dan kelembaban tinggi rendah pada pertumbuhan tanaman. Desain faktorial memungkinkan untuk mengevaluasi efek individu dari suhu dan kelembaban dan menganalisis apakah ada interaksi antara suhu dan kelembaban yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara bersamaan. Dan keuntungannya efisiensi, jadi bisa mempelajari banyak variabel dengan satu eksperimen saja. Kalau misalkan analisis regresi biasa kan tanpa faktorial itu, yaitu tadi tidak bisa kita hitung eh, efek interaksi antar variabel bebas itu tadi kepada variabel tak bebasnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjut. Untuk contoh penerapan desain eksperimen faktorial dalam analisis regresi, untuk konteks bisnis atau evaluasi wirausaha, jadi desain eksperimen faktorial ini dapat memberikan wawasan yang berharga. Contoh penerapannya, misalkan memiliki usaha kafe dan ingin meningkatkan penjualan kopi, maka dapat mempertimbangkan dua variabel independen, harga dan promosi. Jadi untuk harga itu tinggi atau rendah, kemudian promosi ada atau tidak ada dengan desain faktorial. Kita bisa menguji semua kombinasi dari dua variabel itu. Misalkan harga tinggi terus promosinya ada, harga tinggi promosi tidak ada, harga rendah promosi ada, harga rendah promosi tidak ada. Ini bisa kita evaluasi tanpa Anda harus menanyakan kepada konsumen lagi, tidak harus survei nyebar kuesioner atau G-form ya. Jadi bisa langsung pakai faktor ini. Dengan data yang diperoleh dari eksperimen, dapat melakukan analisis regresi untuk mengevaluasi efek masing-masing faktor serta interaksinya terhadap penjualan kopi. Kalau Anda misalkan punya produk itu risoles misalkan, eh, hari pertama Ananda taruh harganya tinggi tapi promosinya ada, gimana penjualannya gitu ya. Kemudian hari kedua harganya tinggi, promosinya tidak ada dan seterusnya sampai hari ke berapa Ananda
laksanakan itu bisa Ananda evaluasi ya. Dan itu sudah diterapkan oleh kakak tingkatnya di di tahun lalu ya, angkatan 2022. Dan desain faktorial ini memungkinkan untuk mengoptimalkan strategi bisnis berdasarkan bukti empiris, bukan hanya intuisi. Oke, lanjut ke tadi yang untuk faktorial ada pertanyaan? Cukup Ibu. Enggak, Bu. Oke, lanjut ke analisis network dan lasso. Untuk analisis jaringan atau network analysis, analisis jaringan adalah metode yang digunakan untuk memahami struktur dan hubungan dalam sebuah jaringan. Dan ini bisa berlaku untuk berbagai jenis jaringan. Kalau Ibu pakai analisis network ini untuk bibliometrik ya, untuk kata kunci dari penelitian. Jadi Ibu lihat keterkaitannya. Itu pernah Ibu lakukan di tahun 2023 ya. Nah, Ananda bisa melakukan ini untuk bisnis juga. Seperti di sini contohnya jaringan sosial, komunikasi, atau transportasi. Dan dalam analisis jaringan, not mewakili aktor dalam jaringan, misalnya individu atau organisasi, itu bisa tim Ananda ya, kalau di sini. Dan edge mewakili hubungan antara aktor tersebut. Dan analisis ini membantu mengidentifikasi pola, distribusi sumber daya, dan aliran informasi dalam jaringan. Analisis network ini bahkan bisa dilakukan oleh orang-orang kimia ya. Waktu GCES tahun lalu, Ibu jadi moderator, itu yang presentasi mahasiswa kimia, dia pakai analisis network ini untuk apa namanya struktur-struktur atom atau apa penyusun senyawa gitu ya. Jadi bisa-bisa aja Ananda ya, karena namanya juga analisis jaringan, jadi network nih. Dia mirip dengan neural network, tapi neural network itu kan dia berbentuk jaringan saraf. Kalau yang analisis jaringan ini analisis jaringan secara umum. Jadi contohnya bibliometrik tadi keterkaitan antar kata kunci dalam dalam penelitian, keterkaitan antara penulis dalam riset, database riset gitu ya. Itu analisis jaringan. Kalau dalam bisnis berarti jaringan bisnis. Misalkan Ananda dengan supplier, Ananda belanja di mana, kemudian nggak mungkin di satu tempat. Itu bisa Ananda buat analisis jaringannya. Itu gambaran dari eh, penerap salah satu penerapan keilmuan kita dalam bisnis gitu ya. Lanjut, regresi Leso atau Leso regression. Regresi Leso ini adalah teknik regularisasi dalam analisis regresi yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi model dan mencegah overfitting. Leso menerapkan penalti L1, list absolute shrinkage and selection operator, untuk mengurangi koefisien yang tidak signifikan menjadi nol, sehingga hanya variabel yang paling relevan yang tetap dalam model. Dan ini membantu dalam seleksi variabel dan penyederhanaan model. Nah, kalau misalkan eh, kebagian ini kelompoknya, berarti Ananda harus menemukan banyak variabel atau faktor ya. Eh, Kalau misalkan Ananda benar-benar menjalankan bisnisnya, banyak lah ya faktor yang bisa diangkat gitu. Karena tadi ketika Ibu mengajar teknik sampling, itu Rido banyak tuh dia sudah bisa menggambarkan bisnis dia, ide-idenya gitu ya. Misalkan dikaitkan dengan inflasi, dikaitkan dengan harga gitu. Jadi bisa Ananda gali lagi eh, project yang sedang Ananda jalankan itu berupa pemasaran produknya ya, produksi juga bisa. Jadi Ananda gali lagi ya dengan cara tingkatkan lagi wawasan bisnisnya, kemudian tingkatkan juga literasi untuk numerasinya dan juga literasi untuk analisisnya gitu. Jadi Ananda bisa memanfaatkan keilmuan di dalam berkegiatan entrepreneurship. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini kan nanti akan Ibu jelaskan per pertemuan ya. Untuk yang pertemuan ini, Ibu jelaskan dulu yang eh, apa analisis covariance. Baru minggu depan, kita jadwalnya setiap hari Senin ya. Selasa, Bu. Selasa jam berapa? Jam 12.50. Waduh, Selasa ini Ibu nggak bisa lagi. Kalau Rabu bisa diganti Rabu, bisa ke jam berapa?
Rabu jam 10 bisa nggak? Biasanya kosong tuh. Ada beberapa yang ngambil riset operasi, Bu. Jam 8, Rabu jam 8. Ada kelas, Bu. Aduh. Kamis Kamis kami full Bu 3 MK untuk yang di R2. 3 MK hari Kamis. Berarti Selasa jam 1. Bentrok pula Ibu ya dengan mengajar kewirausahaan ini. UTS lagi mereka tuh. Oh, tapi minggu depan aja sih. Minggu depannya lagi kan mereka udah UTS. Jadi udah Ibu estafetkan ke dosen berikutnya. Jadi minggu depan itu terpaksa masih online ya. Kalau emang nggak ada waktu yang... Kalau Senin nggak ada yang kosong kah? Atau Ibu tanya pendapat Ananda nih. Apakah satu tools ini itu setiap kelompok mengerjakannya? Jadi Ibu berikan materi sekarang, analisis covariance. Jadi setiap kelompok mengerjakan untuk kasus kelompoknya gitu. Gimana? Dan minggu depan berarti Ibu kasih materi desain faktorial untuk analisis regresi. Itu semua kelompok juga mengerjakan. Gimana tuh? Boleh Bu. Boleh ya? Kira-kira memberatkan nggak kalau waktunya cuma 1 minggu? Atau perlu, kayaknya nggak bisa 1 minggu ya, karena mengumpulkan data hari ke hari. Ehm, 2 minggu. Kalau 2 minggu gimana Bu? 2 minggu per analisis ya. Bener nih, sanggup nih. Iya Bu. Berarti Ananda punya 4 analisis yang harus dikerjakan. Pas nggak 2 minggu? Pas 8 pertemuan ya? Di akhir itu jadi kebanyakan presentasinya. Oh, per 2 minggu presentasi gitu. Jadi materi Ibu sampaikan per kali pertemuan. Selanjutnya Ananda yang presentasi. Bisa lah, pas lah ya. Bisa Bu, bisa Bu. Oke, dan materi yang Ibu sampaikan ini tidak ada di mata kuliah manapun, makanya Ibu angkat gitu. Jadi kalau yang ada di mata kuliah tertentu, ya nggak boleh. Misalkan desain apa yang ada ya, desain faktorial biasa itu ya, desain faktorial yang 2K, 3K, bla 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 itu ada di rancangan percobaan. Tapi kan Ananda di angkatannya nggak membuka mata kuliah itu, jadi nggak kebuka juga. Tapi yang Ibu tekankan di sini adalah desain faktorial untuk analisis regresi. Jadi sedikit berbeda lah dari yang ada di rancangan percobaan. Kemudian untuk yang network analysis ini nggak ada di mata kuliah manapun. Lasso regression juga nggak ada di mata kuliah manapun. Terus yang ANCOVA itu nggak ada juga sih, nggak ada di Rancop juga. Itu sebenarnya masuknya ranahnya Rancop sama kalau dikembangkan lagi metode statistika itu setelah ANOVA. Tapi karena di kurikulum kita nggak ada, makanya Ibu angkat itu. Jadi semua tools ini tidak ada dipelajari di mata kuliah manapun. Tadinya Ibu pakai AHP ya, Analytical Hierarchy Process. Cuma kalau yang itu Ananda harus survei. Maksudnya tuh harus ke lapangan gitu-gitu. Jadi maksud Ibu kalau ini kan Ananda bisa sambil jualan aja dengan data Ananda sendiri gitu. Dan ini wajib data Ananda sendiri, nggak boleh pakai data ambil internet atau data orang atau apalagi dimanipulasi ya. Jadi emang ini pure murni dari menganalisis data Ananda sendiri, data hasil penjualan bisnisnya gitu ya. Sampai sini bisa dipahami lah ya apa gambaran dari pertemuan 9 sampai 16 ya. Nah, ini penerapan analisis network dan Lexo dalam proses bisnis. Misalkan memiliki perusahaan e-commerce yang ingin memahami pola interaksi pelanggan di platform. Dalam analisis jaringan, kita bisa menganalisis hubungan antar pelanggan berdasarkan pola pembelian yang sama, mengidentifikasi pelanggan kunci atau influencer yang memiliki banyak koneksi dalam jaringan, melacak aliran informasi atau rekomendasi produk antar pelanggan,
Kemudian kita dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dengan menargetkan influencer ini atau memahami bagaimana produk tertentu menyebar dalam jaringan pelanggan. Nah, kalau Ananda ada di antara anggota tim Ananda itu yang influencer, malah bagus. Bisa tuh dia jadi ini pelanggan kunci ya di dalam bisnis Ananda gitu, yang ada yang mempengaruhi orang lain untuk membeli kayak gitu. Tapi kalau misalkan Ananda punya budget lebih, misalkan Anda memang membayar untuk endorse, nah itu juga bisa juga gitu. Tapi kan nanti jadinya Ananda malah banyak pengeluaran kan. Itu tapi ibu kembalikan lagi ke masing-masing kelompok. Nggak mesti itu juga, kan bisa dicari untuk variabel kuncinya itu apa ya. Kalau dalam analisis jaringan itu kan ada yang tengah-tengah itu senternya tuh. Nah, jadi terus ada jaringan ke menyebar-nyebar gitu ya di antara yang tengah-tengah itu. Yang tengah-tengah itu yang perlu dicari. Sampai sini ada pertanyaan kah? Nah, untuk regresi leso, misalkan Anda punya data penjualan berupa harga produk, ulasan pelanggan, promosi, data demografi. Dengan leso bisa menyaring variabel yang paling signifikan yang mempengaruhi penjualan, kemudian mengeliminasi variabel yang tidak penting, membuat model prediksi penjualan lebih sederhana dan lebih akurat, memastikan bahwa model tidak overfitting, kemudian mendapatkan model prediksi penjualan yang lebih handal yang membantu dalam mengambil keputusan strategis. Jadi di sini seperti yang Ibu bilang, kalau faktor-faktor itu kan bisa banyak ya, produksi, harga, promosi, kemudian respon pelanggan, kemudian waktu waktu pemasaran gitu, waktu marketingnya, waktu waktu penjualan gitu, apakah di waktu-waktu tertentu larisnya atau seperti apa gitu. Itu banyak ya variabel yang bisa digali. Apalagi kalau riset pemasaran itu berkembang terus, banyak sekali ya, kayaknya mendominasi ya artikel ilmiah yang ada di Google. Misalnya kita googling, itu isinya kebanyakan riset pemasaran sebetulnya ya, perilaku konsumen, kemudian bauran pemasaran atau marketing mix. Jadi banyak sekali kalau Ananda ingin menggali variabel itu. Jadi tidak akan bingung gitu. Maksudnya eh, minta ke AI bisa juga ya, berikan variabel riset marketing. Misalkan sebutkan ini Ananda apa namanya? Usaha Ananda untuk penjualan keripik tempe misalkan. Jadi nanti muncul ya beberapa variabel yang dia sarankan. Itu bisa Ananda seleksi lagi. Dan regresi Leso ini bukan sekadar menyeleksi seperti itu, tapi secara kuantitatif. Bagaimana dia mirip sih dengan PCA atau analisis komponen utama yang ada di mata kuliah statistika multivariat. Tujuannya adalah mereduksi variabel. Jadi variabel-variabel yang tidak penting atau yang tidak signifikan itu akan eliminasi sendiri. Kalau dalam regresi biasa itu namanya metode stepwise. Metode stepwise itu dia mengevaluasi, mengurangi, mereduksi si variabel-variabel yang tidak signifikan sehingga modelnya menjadi lebih baik gitu. Koefisien determinasinya makin tinggi ketika variabel yang tidak signifikan itu dibuang gitu. Oke, Nanda, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, masuk ke neural network regression. Nah, ini sudah pernah ada kakak tingkatnya yang ikut LKTI dan masuk final ya di Unsri. Itu rombongannya Ramayani, Wanti, dan juga Aryo. Jadi di sini regresi neural network adalah teknik yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memodelkan hubungan antara variabel input dan output. Jaringan saraf ini terinspirasi oleh cara kerja otak manusia di mana neuron-neuron buatan atau nodes terhubung satu sama lain dalam beberapa lapisan atau layers. Elemen pentingnya ada input layer, hidden layers, output layer, activation function atau fungsi aktivasi. Jadi eh, dalam untuk yang ini kita pakai JASP ya Nanda ya, berbantuan software gitu karena dan ini di sini memang kenapa Ibu taruh di akhir, dia butuh banyak variabel. Jadi dari mulai hari ini Anda kumpulkan sebanyak-banyaknya variabel dari penjualan Anda seperti yang Ibu sampaikan tadi, digali lagi variabel-variabel apa aja yang mungkin muncul dari apa namanya
penjualan yang Anda lakukan atau proses bisnis yang Anda jalankan. Jadi bisa bisa juga ini SDM ya, sumber daya manusia maksudnya timnya, kemudian bisa juga modal, itu kan variabel juga tuh. Banyak sebenarnya kalau digali lagi ya, bukan hanya harga, promosi, jumlah pembeli, bukan itu aja. Jadi banyak sebenarnya. Tempat membeli itu juga Nanda, apakah ada diskon dari suppliernya atau dari penjual di pasar untuk Ananda bahan baku itu ya. eh Kemudian apa lagi? eh Cuaca mungkin bisa Ananda kaitkan ketika Ananda jual es, ternyata hujan, itu kan juga ngaruh ya. Jadi Ananda bisa menggali sebanyak-banyaknya variabel dari proses bisnis yang sedang Ananda jalankan. Keunggulan neural network ini sendiri dapat menangani data yang tidak linear dan kompleks. Jadi kalau yang regresi kan dia umumnya diarahkan mencari data yang linear sifatnya. Kalau ini nggak mesti. Kemudian ini termasuk machine learning. Jadi ada kapasitas belajar, bisa belajar pola yang sangat rumit dari data besar. Kemudian tantangannya overfitting. Jadi dia terlalu cocok dengan data yang ada, ketika pakai data lain jadi nggak cocok. Kemudian kompleksitas komputasi membutuhkan sumber daya komputasi yang besar untuk pelatihan model. Sebenarnya JASP itu cukup lah untuk apa namanya belajar-belajar neural network ya. Kalau dari sistem informasi mereka kan emang benar-benar big data ya. Big datanya itu pakai data crawling gitu-gitu kan. Terus dia apa memanggil lagi si apa ada data cleaningnya juga. Kalau kita kan enggak ya, kita pakai data yang ada aja. Eh, dan itu makanya ibu minta variabelnya banyak. Kemudian untuk datanya juga jangan terlalu sedikit karena nanti malah jelek polanya ya. Karena neural network ini dirancang untuk big data sebetulnya, tapi bukan berarti dia nggak bisa untuk data kecil gitu. Mungkin itu ada pertanyaan kah? Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Sepertinya tidak, Ibu. Tadi ada yang jawab ada. Siapakah? Tadi ada yang jawab ada, Nanda siapa? Tidak ada, Ibu, maksudnya. Oh, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi ya, Nanda. Setelah materi baru Ibu presensi siapa yang hadir ya. Oke, kita lanjut dulu ke belum dibuka ternyata, bentar. Oke, apakah bisa terlihat? Bisa, Ibu. Oke, kita masuk ke analisis kovariansi. Sementara Ananda juga berpikir-pikir tentang variabel-variabel apa. Kalau yang analisis kovariansi nggak terlalu banyak variabelnya. Ananda udah mulai terbayang pakai apa nih, apa yang mau diukur dari bisnisnya. Sambil mendengarkan materi dari ibu ini ya. Analisis kovariansi merupakan analisis statistika untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat dengan memperhatikan satu atau lebih variabel konkomitan. Model analisis kovariansi dengan satu variabel bebas dan satu variabel konkomitan itu bisa dilihat IJ sama dengan mu plus gamma kali XIJ min X bar plus tau I plus error IJ. Ini modelnya. Kemudian lanjut H0 tau I sama dengan 0 untuk setiap I. H1 tau I tidak sama dengan 0.
I sama dengan 1 sampai 2 sampai T, kemudian alfanya 5% yang biasa digunakan, statistika ujinya F rasio sama dengan RK P per RKS, perlakuan per eh, S-nya kemarin tuh. Ntar kita lihat aja dulu contohnya kok Ibu jadi lupa. Oke, ini sumber variansi perlakuan sesatan di sini. Sebenarnya bukan sesatan, error ya. Kayaknya Ibu bingung jadinya. Sorry, berarti ini di sini RK perlakuan dibagi RK error atau kekeliruan ya. Bahasa lainnya sesatan, parafrasenya. Jadi ini adalah mirip tabel ANOVA. Ini jumlah kuadrat adjusted, derajat bebas adjusted, RK adjusted. RK itu rata-rata kuadrat. Biasanya pakai mean square ya, MS. Kemudian ada F rasionya. Jadi di sini RK ini kan rumusnya JKP dibagi T min 1. JK per DB ya untuk RK ini. Jadi kolom kolom JK dibagi kolom DB itu menjadi kolom RK. Dan untuk menghitung F rasio, RKP ini dibagi RKS. Jadi rata-rata kuadrat dari perlakuan itu dibagi rata-rata kuadrat sesatan atau error. Dan JKT ini adalah jumlah kuadrat total adjusted. Lebih lanjutnya, ini untuk perumusannya secara manual, tapi nanti akan Ibu berikan cara pakai JASP. Tenang aja, Nanda. Cuma kita tetap harus tahu teorinya. Ini teorinya. Untuk menghitung JKT, rumusnya seperti ini. Untuk JKP, rumusnya seperti ini. JKSY dan JKTY. JKSY ini JK error ya. JKE biasanya sih Ibu nih. Ini kalau di sumber yang Ibu dapat pakai S dia. JK sesatan. Kemudian analisis variansi untuk XY. JK total XY, rumusnya seperti ini. JKP XY seperti ini. JKS XY, JKT XY, dan itu dijumlahkan JKP XY ditambah JKS XY. Makanya di tabel yang sebelumnya ini JK total adalah penjumlahan dari JKP plus JKS. Dan ini juga DB ini bisa dijumlahkan ke bawah ya. Ini analisis varian sudah dipelajari di ANOVA, tapi kan kemarin itu pakai SPSS bukan sih di metode statistika atau di nanti ketemu lagi analisis varian ini di analisis regresi, ekonometrik, dan juga di kalau di multivariat MANOVA ya, multivariate analysis of variance. Dan analisis variansi untuk XY, rumusnya ada ini JKT XY, JKP XY, JKS XY, JKT XY. Sehingga diperolehlah RKP dan RKS rumusnya tadi, jika per dB-nya, derajat bebasnya. Ini penerapannya. Terdapat suatu percobaan dalam bidang industri yang ingin mengetahui mesin terhadap respon kekuatan serat yang dihasilkan Y dan dipergunakan dalam industri tekstil. Terdapat 3 perlakuan mesin, masing-masing 5 kali telah diketahui bahwa kekuatan serat yang dihasilkan juga tergantung pada diameter serat tersebut. Untuk itu digunakan konkomitan variabel X, yaitu diameter serat yang dihasilkan. Ini dia mesin 1 XY, mesin 2 XY, mesin 3 XY. Kira-kira tergambar nggak nih Ananda dari data penjualan Ananda apa yang mau eh, dicobakan gitu. Kalau kalau misalkan Ananda mau kemarin itu kakak tingkatnya agak maksain ya, misalkan minggu 1, minggu 2, minggu 3 gitu mereka tuh. X ini yang mereka lakukan itu adalah jumlah promosi. Jumlah promosi itu maksudnya apakah dalam minggu itu mereka sebarkan flyer yang secara di WA-nya dihitung sama mereka kan mereka ada 4 orang. Kemudian eh, apakah menyebarkan berapa 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 media mereka sebarkan misalkan WA, di IG, TikTok gitu. Kalau misalkan 4 orang dikali 3 berarti 12 di hari pertama nih ya, minggu 1 itu gambaran mereka ya. Minggu 1 mereka melakukan promosi menyebarkan flyer itu. X ini penyebaran flyer berarti promosi mereka anggapnya itu kan.
12. Hari kedua mereka lebih gencar misalkan merambah ke Facebook, kemudian Japri, itu dihitung juga ada berapa, intinya berapa flyer tersebar itu dihitung gitu. Itu di X, kemudian Y ini penjualan, jumlah terjual gitu ya. Jumlah terjual, misalkan atau ada juga yang gini, dia punya 3 produk, Ananda, ada yang jadi mereka dalam satu kelompok itu berjualan tas, kemudian gelang manik-manik, sama makanan. Jadi untuk yang mesin satu ini diganti menjadi tas, tas wanita, kemudian yang kedua gelang manik-manik, yang ketiga ini makanan. Nah, sama kayak gitu bisa bisa juga promosi terhadap penjualan, jumlah penjualan itu Y. Karena kan yang X ini variabel bebas, dia mempengaruhi Y, mempengaruhi variabel terikat gitu. Jadi, promosilah yang mempengaruhi penjualan, jangan kebalik ya. Penjualan mempengaruhi promosi, salah jadinya ya. Di sini harus benar dulu nih. XY-nya masih menggunakan prinsip regresi. X itu variabel bebas, Y itu variabel terikatnya. Kemudian, itu contoh satu. Contoh dua, dia melihat pengaruh antara, apa ya kemarin itu ya, contoh mereka itu modal. Nah, minggu satu mereka modalnya berapa, penjualannya berapa gitu. Jadi mereka ada juga yang produksi nih, jumlah produksi berapa, yang laku berapa gitu kan. Jadi bebas lah Ananda mau seperti apa. Jadi ini bisa minggu satu, minggu dua, minggu tiga, bisa juga eh, produk satu, produk dua, produk tiga gitu. Dan variabelnya terserah Ananda, mau modal kah, mau lama durasi, durasi memasarkan, bisa juga terhadap penjualan gitu. Atau harga, misalkan Ananda kasih-kasih diskon gitu ya. Itu juga bisa, misalkan minggu nih, hari satu, hari dua, hari tiga gitu. Sebenarnya yang benar itu yang tadi, mesin satu itu diganti jadi tas, mesin dua diganti jadi gelang manik-manik, mesin tiga diganti jadi makanan, dan ke bawah ini adalah hari, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima gitu ya. Itu yang benar. Kemarin yang tahun lalu itu masih Ibu izinkan karena memang mungkin mereka susah ya mencari datanya. Tapi Ibu harap di tahun ini lebih baik lagi karena misalkan dulu yang waktu yang di apa namanya angkatannya Aryo itu 2022 Matematika Entrepreneurship itu Ibu jelasin analisis kovariansnya sekilas doang dan langsung masuk ke JASP-nya gitu. Jadi Ibu maklumi kalau mereka memang masih agak-agak maksain itu namanya ya. Hasilnya keluar sih tapi agak-agak maksa gitu ya, karena kok minggu-minggu yang dibandingin gitu, padahal harusnya yang dibandingin itu produknya kah tuh, kemudian variabel-variabelnya harus jelas nih, variabel mana mempengaruhi apa gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita mau masuk ke JASP ya. Oke, lanjut lagi, ini keterangannya ya. Dengan I jumlah perlakuan, J jumlah perulangan, atau kita nggak sampai kayak gitu banget, tapi pengulangannya dianggap aja hari, hari satu, hari dua, hari tiga gitu. Lanjut lagi, jadi di sini interpretasinya, asumsi dulu sih ini. Diameter serat bersifat tetap dan tidak berkorelasi bebas dengan mesin-mesin yang dicobakan. Hubungan pengaruh antara kekuatan serat dan diameter serat bersifat linear serta koefisien regresi setiap mesin adalah sama. Jadi di sini bisa Anda asumsikan, boleh, harusnya sih asumsi gitu ya. Tapi karena datanya itu terbatas, bolehlah Anda abaikan dulu asumsi, setidaknya Anda tidak memanipulasi, itu aja yang penting. Itu benar-benar data Anda gitu. Ibu harap sih seperti itu ya. Oke, ini dia untuk manualnya ya. Cara penghitungan manualnya seperti ini. Ini kuadrat nih, X1 topi 2 ini. eh karena kita menghitung jumlah kuadrat JK ya tadi. Ini langkahnya, langkah secara manualnya. Titik-titik ini maksudnya mana ya titik-titik. Intinya kalau manual itu sebenarnya agak panjang jalannya ya, Nanda ya.
Sehingga menjadi, nah ini titik-titik nih. Titik-titik 3 itu maksudnya sebenarnya panjang nih, banyak nih yang dikuadratin, dijumlahin sampai dari data sel pertama sampai data sel terakhir. Baru dikurangi dengan JK 603 itu jumlah Y. Dan 362 itu adalah jumlah, udah nggak tadi yang di sebelumnya ya. Nanti Ibu share ini ya materinya. Nah, ini jadi 261,73 sehingga ini masih perhitungan manualnya, langkah manualnya emang agak ribet. Sehingga diperolehlah tabel ANCOVA-nya, sumber variasi, perlakuan, sesatan ini error, kekeliruan ya, jumlah kuadrat JKY, maka JKY kita masukkan hasil penghitungan manual tadi, JKY-nya adalah ini tadi, JKPY dulu masukin, kemudian JKSY-nya, kemudian JKTY, JK total Y-nya berapa, kebalik nggak sih tadi ini, bukannya 603 ya. Kemudian JKPX, JKSX, JKTX. JKTX ini jumlahkan lagi si 66,13 tambah 195,6. Kalau ada penghitungan hasilnya yang negatif berarti salah hitung karena dia jumlah kuadrat, nggak mungkin hasilnya negatif ya. Kemudian XY, JKPXY 96, JKSXY 186,6, JKTXY 282,6 dengan DB. DB untuk perlakuannya ada 2 karena ada 3 mesin tadi, 3-1, T-1 sama dengan 2. Errornya adalah T dikali R-1. Ada 5 pengulangan tadi ya, replikasi ya, R ini. 5 pengulangan datanya nih ada 51, 2, 3, 4, 5. Maka di sini rumusnya adalah T dikali R-1, 3 dikali 5-1 sama dengan 12. Dan ketika dijumlahkan, 2 tambah 12 itu menjadi JK totalnya 14. Sampai sini ada pertanyaan? Ini manualnya. Nanti kita masuk ke JASP-nya. Apakah ada pertanyaan? Nih, lanjut lagi penghitungannya. Kemudian kita dapatkan JK masing-masing ini. Dan dengan DB yang ada, menjadi kita peroleh rata-rata kuadratnya. Dan mendapatkan hasil F rasionya atau F hitungnya. RK perlakuan dibagi RK sesatan 6,64 dibagi 2,54 2,614173. Kalau secara internasional itu kan titik ini koma ya. Jadi ini bukan untuk ribuan di koma. Dan ini adalah hasil dari kalau tahun lalu tuh Ibu minta perbandingan antara penghitungan Excel dengan penghitungan JASP-nya. Dan mereka dapat sama hasilnya ya. Kalau ini contoh yang di slide ini perbandingan dengan SPSS. Jadi sedikit berbeda, 2,6141 di penghitungan manual dan 2,611 penghitungan dengan SPSS, tapi masih mendekati lah ya, beda-beda tipis ya. Di perbedaannya di angka ketiga di belakang koma ya, angka ketiga desimalnya. Ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, di sini F hitungnya itu 3,98 dan F tabelnya, sorry, F tabel itu ya. F tabelnya, lihat tabel F, itu 3,98, sedangkan F hitungnya 2,61 tadi ya. 2,61 ini kurang dari 3,98, maka H0 tidak ditolak alias H0-nya diterima. Sehingga tidak terdapat perbedaan nih antara mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan juga eh, promosi terhadap dengan adanya promosi terhadap hasil penjualannya gitu. Jadi tidak ada perbedaan nih, sama alias nggak guna, bukan nggak guna ya, nggak ngefek ya, tidak signifikan efek dari promosi yang dilakukan gitu. Kalau misalkan dibawa ke contoh ibu ya, bukan yang mesin ini. Kalau di sini kan dia berarti kesimpulannya adalah, coba lihat di sini kesimpulannya.
Oh, nggak ada. Simpulannya berarti serat-serat apa tadi dia di awal? Melihat pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tadi. Nah, ini kekuatan serat yang dihasilkan tergantung pada diameter serat. Jadi, berarti diameter serat itu tidak mempengaruhi kekuatan serat. Kesimpulannya itu ya, untuk ketiga mesin. Nah, untuk apa hasil penjualan Anda bisa terbayang ya. Ini ada contoh lain. Apakah sudah mulai tergambar? Tegar sudah mulai tergambar, Tegar? Mungkin sedikit Bu, tapi kalau gambaran tadi sih, karena kami produksinya ada beberapa produk kan, ada 3 juga, jadi mungkin bisa dibuat perbandingan gitu ya Bu ya. Oh, bisa, bisa. Bagus. Karena ada kadang tuh ada satu kelompok cuma dua produk, ada yang cuma satu produk ya kan. Berarti kalau sudah tiga berarti aman, banyak variabelnya bisa dimunculkan nanti ya. Nah, di sini ada lagi. Sebenarnya boleh lah lebih dari tiga, Nanda. Boleh A, B, C, D gitu. Boleh A, B, C, D, E. Tuh. Ini ada contoh berikutnya. Peneliti ingin mengetahui apakah ketiga metode mengajar, yaitu metode A, B, C, mempunyai efek yang sama dalam pembelajaran matematika untuk pokok bahasan bangun ruang. Ketiga metode tersebut dicobakan pada tiga kelas, yaitu kelas 1A, metode A, kelas 1B untuk metode B, dan kelas 1C untuk metode C. Kan tetapi seperti yang sudah diketahui bahwa nilai siswa untuk pokok bahasan bangun ruang tidak lepas dari kemampuan siswa pada pokok bahasan bangun datar. Jadi bangun datar dulu nih, baru bangun ruang. Untuk keperluan tersebut, dari masing-masing kelas diambil secara random sejumlah anak dan hasilnya adalah sebagai berikut. Berarti ini nilai untuk bangun datar, yang Y ini bangun ruang. Dianggap pemahaman mereka tentang bangun datar itu mempengaruhi pemahaman mereka terhadap bangun ruang. Ini bisa dihitung lagi manual seperti contoh yang sebelumnya. Nanti akan Ibu bagikan, tapi ini karena sudah berjalan setengah 4 sekarang, kita coba langsung masuk ke JASP-nya aja ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini bisa juga Anda gunakan untuk contoh dibawa ke bisnis, misalkan metode penjualan A, metode penjualan B, metode penjualan C. Misalkan metode penjualan A Anda menjual di kampus. Metode penjualan B Anda ikut ini Car Free Day. Metode penjualan C itu Anda berjualan di Gentala Arasi gitu. Itu bisa juga ya. Ada juga yang gitu kalau nggak salah tahun lalu ya. Eh, oh, tapi bukan tahun lalu. Kalau yang seperti itu di angkatan 2019 ya. Salah angkatannya Wahyu. Ya, M3 Wahyudi ya. Oke, sampai sini apakah, oh iya, dia boleh unbalance ya, nggak perlu sama. Misalkan untuk metode A, Ananda, kayak Car Free Day, misalkan Ananda cuma bisa, karena waktu pengerjaan tugasnya terbatas, Ananda cuma bisa 3 kali, ya udah nggak apa-apa. Kemudian di kampus Anda bisa lebih banyak nih 20 hari misalkan. Ya udah nggak apa-apa gitu, nggak masalah, nggak harus balance, nggak harus berimbang tiap metode. Kemudian metode C ini Ananda mungkin berjualan di Gentala Arasi. Tapi kalau 1 kali nggak boleh ya. Minimal 3 kali lah Ananda. 3 kali berjualan di metode di Gentala Arasi atau 5 kali kan bisa setiap hari nih. Bisa 5 kali Ananda setiap sore di situ misalkan atau setiap Jumat Sabtu Minggu. Jadi 6 hari ini 2 minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Itu bisa juga. Kemudian dibandingkan kan metode A, metode B, metode C. Nah, ini X-nya bisa Anda tentukan lagi. eh, apa namanya ya, personil yang berjualan misalkan. Kemudian yang terjual berapa. Mungkin kan kalau misalkan di kampus cara berjualannya Ananda lebih proaktif, Ananda yang menyamperin konsumen gitu kan. Jadi butuh personil. Nah, sebenarnya kalau ide-ide seperti itu bisa kita gali-gali lagi ya. Digali lagi bisa itu kan contoh dari Ibu nggak mesti itu ya. Ananda bisa pikirkan yang lain sebagai X-nya apa, kemudian sebagai Y-nya apa gitu. Ada pertanyaan? Jika tidak kita langsung masuk ke JSP ya.
Apakah bisa terlihat? Bisa, Bu. Oke, seperti biasa, Ibu tidak menggunakan SPSS lagi. Ibu sudah move on dari SPSS. Jadi, Ibu gunakan JASP ini sebagai gantinya karena JASP ini free, friendly, fleksibel, dan dia open source. Dan bisa selalu update, di-upgrade terus ya. Dia selalu berkembang dalam setahun itu. Mungkin ada beberapa kali lah dia mengupgrade ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh data. Ini tapi sebenarnya untuk entry bisa di sini new data ya. Nah, ada entry aja di sini. Tapi di sini kita pakai contoh aja dulu. Open data library. Apakah bisa terlihat ini pas Ibu klik? Nggak ketutup kan? Apakah Anda bisa melihat data library-nya? Bisa, Bu. Oke. Kita lihat di sini itu masuknya di ANOVA ya. Si ANCOVA tadi. ANOVA 2x2, ANOVA, ANOVA, ANOVA. Nah, ini ANCOVA. Oke, ini maaf contohnya agak vulgar ini Viagra. Ada yang tahu Viagra itu apa? Oke, jadi si Viagra ini kan obat kuat ya, Nanda. Jadi di sini hmm, kita mau bandingkan antara libido dari seseorang dengan libido partnernya dengan penggunaan Viagra. Nah, Viagranya di sini sebagai X itu ada namanya placebo. Oh, dia lebih dari dua malah variabel untuk Ankova-nya ya. Jadi placebo ini Viagra palsu maksudnya obat kosong gitu. Maksudnya tuh kalau dalam medis itu sebagai kontrol ya maksudnya untuk melihat sugesti dari pasien sebenarnya. Kalau di sini berarti placebo ini berarti kita cuman bisa jadi dokter itu ngasihnya vitamin sebenarnya atau obat kosong lah, tidak ada dosis, cuman apakah itu permen, apakah itu cuma tepung doang yang dicetak seperti obat gitu ya. Itu placebo atau biasanya sih bacanya placebo ya, bukan placebo. Tapi terserah Anda kalau mau baca placebo. Placebo, kemudian ada Viagra dosis rendah, kemudian Viagra dosis tinggi, dan untuk diukur juga partner libidonya dengan pemberian placebo, terus kemudian pemberian dosis rendah, kemudian pemberian dosis tinggi. Oke, kita langsung lanjut aja ke hasil dari CJSP-nya. Sebenarnya ini untuk datanya bisa kita lihat di sini. Nah, ini datanya. Ini libido, partner libido. Ini bisa Ananda contoh untuk memasukkan, mengentrikan data penjualan Ananda ya. Dan untuk dosisnya seperti apa, seperti ini cara pengentrian datanya. Kemudian untuk mengklik, itu di bagian ANOVA ini, di JSP, bisa Ananda pilih ANCOVA. Tapi kita masuknya klasikal dulu aja karena Ibu belum mengajarkan Bayesiannya. Memang sebenarnya sekarang sudah banyak statistikawan itu beralih ke Bayes ya, Bayesian. Tapi untuk yang pembelajaran di kurikulum kita masih belum nih. Kita masih pakai statistika klasik atau klasikal statistik atau statistik statistik apa namanya? Statistik yang masih sesuai dengan teori-teori lama gitu ya. Kalau Bayesian ini sesuai dengan metode Bayes dasarnya, tapi dikembangkan terus sehingga semua aspek dari statistika klasik itu bisa berubah dengan memperhatikan Bayesian faktor atau BF ya, bukan boyfriend ya. Nah, oke lanjut ke ANCOVA, Nanda. Kita klik. Nah, ini kita masukkan di sini sebagai yang dipengaruhi itu misalkan partner libidonya. Kita mau lihat sebagai yang mempengaruhi dari apakah itu dia tadi si dosis ini, kemudian karena dia analisis kovarians kita masukkanlah libido si yang bersangkutan gitu ya. Kita mau lihat nih libido dari partnernya dia gitu ya. Dan kita kliklah di sini deskriptif, estimate effect size. Ini di tempat saya gambarnya yang di-sharing belum berubah, Bu. Oh ya, Pak, oh tadi belum ada perubahan untuk ini ya, untuk datanya udah lihat belum tadi? masih di kolom-kolom kosong baru. Masih di mana? Oke, Ibu stop share dulu ya.
Masih ini ya? Nah, ini dia. Untuk data yang tadi kan kita masukkan partner libido itu di dependent variable, fix faktornya dose, covariatnya libido. Nah, jadi kalau tadi perbandingan sama yang tadi, Ananda, em, ini pengentriannya, pengentriannya sudah kelihatan belum Tegar? Untuk data yang ini sudah kelihatan belum ya? Tadi Bu share lagi ya. Udah. Jadi kalau dibawa ke Ananda tadi ya, mesin-mesin itu menjadi tadi ini mesin satu placebo, mesin dua low dose, mesin tiga high dose. Beda ininya, tadi kan layout data seperti itu, tapi ketika pengentrian jadi seperti ini. Berarti kalau kita bawa ke jualan Ananda, berarti di sini adalah produk di yang ini untuk yang apa namanya tipikal datanya nominal ini kan lingkaran tiga ini mencerminkan nominal ya. Berarti di sini Ananda bisa, oh tadi produknya apa aja Tegar? Ada makanan dua, Ada apa? dua sama yang satu itu terhias gantungan kunci, Oke, satunya gantungan lagi kunci. Terus terus yang kedua itu ada namanya churros, Bu. Tahu churros nggak, Bu? namanya apa? Churros, churros. Apa tuh? Semacam apa ya, roti goreng gitu, tapi bentuknya tuh agak panjang, agak kayak stick gitu, Bu. Oke, anggaplah Ibu sebut roti goreng ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu lumpia ubi ungu. Lumpia ubi, oke. Berarti di sini yang placebo-placebo ini tinggal digantikan, dos ini diganti dengan produk. Kemudian yang placebo-placebo ini diganti menjadi tadi gantungan kunci. Kemudian untuk yang low dose ini berarti diganti menjadi tadi apa? Roti goreng ya, roti goreng. Kemudian high dose itu diganti menjadi eh, apa tadi? Satu lagi lumpia ubi. Lumpia ubi. Kemudian di sini yang menjadi yang variabel bebasnya adalah misalkan promosi tadi atau jumlah personil. Kemudian yang untuk yang partner libido ini diganti menjadi metode penjualan gitu. Atau apa namanya? Tempat berjualan lah lebih tepatnya ya. Tempat berjualan di kampus gitu atau tapi ini jumlah ya. Kalau misalkan kata ibu sih untuk yang partner libido ini apa tepatnya ya? Jumlah personil bisa, dia harus yang berupa jumlah juga nih. Jangan tempat berjualan berarti ya. Oh, jumlah terjual. Sorry, sorry. Iya, kok ibu bingung sendiri. Padahal tadi udah ibu ini, ibu contohkan seperti itu ya. Jumlah produk terjual gitu ya. Nah, itu seperti gambarannya. Jadi, kadang tuh memang kita dibingungkan itu ketika dicontoh manual, layout datanya seperti tadi. Kemudian untuk mengentry kita berubah gitu. Itu yang perlu Ananda pahami lagi bahwa untuk X dan Y ini harus numerik, yang nggak boleh dia berupa string atau nominal ya. Kalau nominal itu berarti masuknya di yang variabel untuk kolom pertama ini tadi gitu. Berupa produk itu kan string ya, maksudnya tuh tidak bisa dijumlah-jumlah karena dia berupa nama produk gitu kan. Mungkin itu dari Ibu. Ada pertanyaan kah? Nah, untuk ANCOVA-nya perlu Ibu ulangi. Ini bisa kelihatan kan? Bisa, Bu. Nah, ini ada 30 ya kalau di total semuanya. Kemudian masuk ke di sini klasikal ANCOVA. Kemudian masukkan dos itu sebagai fix factornya. Ini kan sudah dikasihnya clue ya di sini bahwa untuk ini bisa kelihatan kan? Atau Ibu share ulang ya? Bisa, Bu. Oh bisa. Untuk fix factors ini dikasihnya clue ini harus nominal atau berupa string. Kemudian untuk yang kita lihat sebenarnya bisa dibalik nih. Apakah partner libido mempengaruhi libido kita misalnya gitu ya. Itu bisa jadinya kalau kayak gitu berarti libido ini taruh di enggak semua variabel tapi Ananda ya. Jadi misalkan apa yang seperti itu ya kalau di penjualan. Hmm, bisa dibalik. Kalau promosi jelas-jelas dia variabel bebas itu Ananda. Dia mempengaruhi penjualan, bukan penjualan yang mempengaruhi promosi ya. Yang bisa bolak-balik apa ya? Saling mempengaruhi maksudnya.
eh, apa ya? Dengan penjualan itu harga dengan modal kali ya, atau harga eh, harga bahan baku dengan harga jual. Nah, itu nggak bisa juga. Apa ya? Ada yang bisa menyebutkan contoh yang saling mempengaruhi. Tapi intinya kalau di sini ini bisa dibalik nih kasus yang ini ya. Tapi biasanya sih kan mau lihat gimana sih eh, partner libidonya dengan adanya Viagra, dan yang ingin dilihat kan si pasien ini keluhannya. Biasanya kan yang mengeluh si pasien. Berarti dia yang mempengaruhi nih covariats, mempengaruhi si dependent variable untuk partnernya gitu. Untuk di bisnis apa ya? Yang bisa saling mempengaruhi puasan pelanggan dengan produk gitu ya. Oh, nggak bisa juga ya. Hmm, harga dengan bahan baku. Ya, pikirkan nanti lah Anda. Yang jelas gini, Anda nggak mesti mencari variabel yang timbal balik juga sih sebenarnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak mesti juga sih mencari variabel yang saling saling apa namanya bisa dibolak-balik. Yang penting kan Ananda menemukan variabel yang satu mempengaruhi yang lain dipengaruhi oleh variabel tertentu itu ya. Jadi nggak mesti dia itu bisa saling mempengaruhi, nggak mesti juga. Itu kan kebetulan aja contohnya tadi itu bisa saling mempengaruhi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup dipahami ya. Berarti bisa nih Ananda ini. Mungkin untuk biar cepat juga karena setiap kelompok mencobakan berarti pakai JASP aja, nggak usah manualnya lah. Ibu kasih lagian ini kan bukan mata kuliah rancop ya. Kalau mata kuliah rancang percobaan atau metode statistika memang wajib tahu manualnya. Setidaknya Anda tahu, tapi kan tidak melakukan. Kalau yang mata kuliah yang intinya itu harus tahu, harus bisa melakukan manual dan juga dengan berbantuan software. Kalau ini karena sebenarnya ini intinya adalah bisnis dan menerapkan keilmuan matematika tadi atau statistika di dalam bisnis ya intinya bisa kita abaikan aja dulu yang penghitungan secara manualnya. Ananda mau berbantuan software JASP aja gitu. Ada pertanyaan kah sampai sini? Jadi udah mulai kerja ya. Minggu depan Ibu minta satu contoh satu kelompok. Kalau bisa semuanya sempat ya semuanya. Itu semuanya aja biar biar semuanya paham dan menerapkan ke ininya. Kan nggak susah ya, kan berbantuan software tuh Ananda. Tinggal melakukan pendataan. Oh, tadi 2 minggu ya waktunya. Berarti minggu depan masih materi, minggu depannya lagi mulai analisis covariance. Kemudian untuk yang materi kedua, desain faktorial untuk analisis regresi itu Ibu sampaikan materinya minggu depan, dipresentasikan 2 minggu ke depannya lagi gitu ya. Betul gitu? Setuju kayak gitu? Boleh Tegar dan Bu, boleh. kawan-kawan? Boleh? Kayak gitu ya. Ya, Bu. Oke, ini nanti rekamannya akan Ibu share lagi. Jadi yang tadi lagi ketiduran kah, atau lagi rebahan, atau lagi ke toilet, atau lagi sholat, ya bisa tetap menyimak ulang. Nanti Ibu share lagi di grup. Tapi mungkin paling lambat besok lah ya. Karena Ibu ada ngajar lagi nih nanti ke kelas ini R2 ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ibu ada jadwal juga untuk yang R1. Oke, itu aja. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Bu, mau nanya satu, Bu. Ya, siapa itu suara siapa? Tegar ya? Evan, Bu. Oh, Evan ya, silakan Evan. Terkait variabel bebas tadi, untuk setiap variabel Y, cukup satu variabel X saja ya, Bu? Iya, misalkan tadi ada 3 produk, jadi X-nya berarti promosi, Y-nya penjualan gitu.
Tapi tadi beda ya layout di data yang contoh, pas entry beda beda tuh ininya. Pengentriannya sering seperti itu Ananda. Di ANOVA pun data awal layoutnya seperti apa, nanti pas pengentrian jadi beda. Itu yang perlu dicermati, jangan sampai kebalik makanya. Nanti nggak pas dianalisis jadi beda lagi hasilnya ya. Itu yang perlu diperhatikan, layout data dan pengentrian itu seringkali tidak sama. Ada sih beberapa software yang support untuk sama layout dengan pengentriannya, tapi untuk sejauh ini sih kayak SPSS, JSP beda ya. Karena JSP ini sebetulnya mirip sekali dengan SPSS Ananda, tapi bedanya dia gratis nih, jadi kita halal pakainya, nggak ada masalah di kemudian hari, kita nggak pakai bajakan, dia memang menyediakan secara open source gratis. Kalau kita mau berdonasi disediakan juga untuk kliknya, klik apa untuk donate gitu ya. Kalau Anda banyak duit, boleh di-donate ke JSP ini. Tapi setidaknya kita bisa gunakan gratis dan hasilnya bisa kita publish di artikel ilmiah, di skripsi, di laporan magang. Itu sudah banyak juga yang make ya. Untuk lomba KTI, untuk lomba lomba esai jarang sih pakai sampai ke software. Palingan esai cuma sederhana aja penghitungannya. KTI yang pernah ya kayak tadi si Aryo dia pakai neural network. Mungkin nanti Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ada lagi pertanyaan Anda? Apakah setiap kelompok itu ada 3 produk atau gimana? Boleh lebih dari Tidak, 3 ya? Ibu. 3 ya? Kalau ada yang... Ada Mm-mm. ada yang 2, Ibu. Ada juga berapa? 4. Nah, kalau 4 boleh tinggal ditambah aja tuh yang di tadi untuk kolom pertama, berarti sampai 4 pengentriannya ya. Kalau yang 2, Ibu sarankan berarti diganti aja jadi minggu ya. Minggu 1, minggu 2, minggu 3. Atau tadi tempat berjualan 1, tempat berjualan 2, tempat berjualan 3 gitu kali ya. Pokoknya kalau yang 2 silakan Ananda pilih salah satu, jadinya diganti nih. Apakah metode penjualan kah? Bukan produk lagi berarti yang dievaluasi. Tapi minimal 3, 4 boleh, 5 boleh, tapi minimalnya 3 Ananda ya. Untuk XY-nya ya cuma X-nya 1, Y-nya 1 kayak gitu. Promosi aja misalkan atau jumlah personil dengan eh, jumlah terjual gitu. Intinya XY itu sifatnya data numerik, skala interval rasio ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti mulai presentasinya di minggu depannya lagi, di bulan November berarti ya. Untuk analisis covariance. Minggu depan Ibu sampaikan materi lagi dan Ananda kerja lagi untuk materi itu. Dan seterusnya sampai UASnya adalah materi terakhir berarti ya, Neural Network Regression ya. Untuk UASnya. UASnya 2 materi terakhir aja lah. Sedangkan 2 materi awal ini sebagai nilai tugas ya. Untuk tugas individu nanti Ibu pikirkan lagi apakah dari keaktifan ketika presentasi atau seperti apa nanti Ibu kabari lagi. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada kita sudahi. Terima kasih atas semangat Ananda pada perkuliahan di hari Jumat ini. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan selamat menggali lagi variabel-variabel pada produknya atau proses bisnis yang sedang dijalankan untuk mencapai target itu. Semoga dengan adanya eh, materi ini bisa membuat Anda lebih semangat lagi, meningkatkan promosinya kah, meningkatkan eh, apa frekuensi berjualannya kah, dan lain sebagainya untuk menunjang riset sederhana yang akan Anda lakukan dalam hal berbisnis ini dengan menerapkan keilmuan
di prodi kita gitu ya. Demikian, Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.